Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani Dwi Pratiwi dengan NIM 100112824291138. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS ergonomi terkait pengukuran reba dan rula. Sebelum itu, apa sih pengukuran reba dan rula? Jadi pengukuran reba itu merupakan pengukuran untuk seluruh bagian tubuh, sedangkan rula itu pengukuran untuk bagian atas tubuh. Keduanya itu digunakan untuk menilai tingkat risiko cedera otot. Di sini saya mengambil pengukuran reba dengan posisi seseorang sedang mengepel lantai pada gambar ini. Nah, karena itu merupakan pengukuran reba, jadi saya menggunakan tabel ini. Nah, pada pengukuran reba ini kita menghitung dua. Yang pertama itu ada neck, trunk, and leg analysis, dan yang kedua itu ada arm and waist analysis. Jadi kita hitung dulu yang neck, trunk, and leg analysis. Ini dia. Di sana ada step 1 yaitu locate neck position, yaitu posisi leher, di mana pada gambar di samping ini kita mendapatkan 59,84 derajat. Nah, berarti itu kita mendapatkan skor plus 2 pada rentang 20 derajat lebih. Jadi kita tulis skor 2. Di situ juga ada adjust, kalau misalkan dia berputar plus 1, kalau misalkan dia menekuk samping itu plus 1. Nah, karena pada gambar itu nggak ada, jadi tetap skornya kita tulis 2. Lanjut ke step 2 yaitu locate trunk position, yaitu posisi batang tubuh, di mana kita mendapatkan pada gambar ini 19,93 derajat. Jadi kita mendapatkan skornya itu 2. Yang itu ya gambarnya. Di sini juga ada adjust sama kayak step 1, tapi pada gambar nggak termasuk ya. Jadi skornya tetap 2. Lanjut ke step 3 yaitu legs, kaki, di mana posisi pada gambar ini kakinya itu lurus, jadi langsung aja kita tulis skornya itu 1. Lanjut ke step 4, look up posture score in tabel A. Nah, step 4 ini merupakan gabungan dari hasil step 1, 2, dan 3, di mana menggabungkan ini menggunakan tabel. Nah, tabel yang ini. Jadi di sana kita masukin neck-nya tadi kita dapat 2, terus legs-nya kita dapat 1, dan trunk-nya itu kita dapat 2. Jadi kita cari titik temunya. Nah, kita dapat di angka 3. Jadi step 4 ini kita isi 3. Lanjut ke step 5 yaitu add force atau load score. Nah, step 5 ini tuh skor beban, dimana beban kita itu kan cuma sapu. Sapu itu di bawah 5 kg, jadi kita dapat skornya plus 0. Kita tulis 0. Lanjut ke step 6 yaitu skor A find row in table C. Nah, jadi step 6 ini merupakan pertambahan dari hasil step 4 dan 5, dimana step 4 tadi kita dapat 3 dan step 5 tadi kita dapat 0, jadi hasilnya 3. Nah, jadi untuk step 6 ini kita dapat 3. Untuk skor A ini digunakan untuk nanti menghitung skor C. Lanjut kita ke yang kedua yaitu arm and waist analysis, yaitu analisis lengan dan pergelangan tangan. Kita lanjutin stepnya, lanjut ke step 7 yaitu locate upper arm position, yaitu posisi lengan atas, di mana pada gambar kita mendapatkan 38,89 derajat. Di mana itu berarti kita mendapatkan skornya 2 pada rentang 20 sampai 45 derajat. Di sini juga ada adjust. Katanya ini kalau misalkan bahu diangkat plus 1, kalau misalkan menyimpang itu plus 1, kalau misalkan lengannya ditopang itu min 1. Nah, pada gambar ini tidak ada, jadi skornya tetap 2. Lanjut ke step 8 yaitu locate lower arm position, yaitu posisi lengan bawah, di mana pada gambar kita mendapatkan 48,74 derajat. Berarti itu termasuk ke rentang 0 sampai 60 derajat. Nah, jadi kita mendapatkan skornya 2. Kita tulis 2. Lanjut kita ke step 9 yaitu locate wrist position, yaitu posisi pergelangan tangan, di mana pada gambar pergelangan tangan ini mendapat 18,33 derajat. Jadi itu termasuk ke dalam ini yang skornya 2. Jadi kita tulis 2. Lanjut ke step 10 yaitu look up posture score in table B. Nah, jadi step 10 ini merupakan gabungan dari hasil step 7, 8, dan step 9. Nah, menghitungnya ini kita menggunakan tabel B seperti ini. Nah, kita masukin, kita dapat lower arm-nya tadi 2, wrist-nya 2, dan upper arm score-nya itu juga 2. Kita masukin, terus kita cari titik temunya. Nah, ketemu tuh 3 hasilnya. Jadi kita tulis 3 di step 10. Lanjut kita ke step 11. Ini add cupping score, dimana kalau misalkan posisi pegangannya itu good, dia dapat skor plus 0, kalau fair dapat plus 1, kalau poor dapat plus 2, dan kalau unacceptable dapat plus 3. Nah, karena itu posisi pegangannya ini in good, jadi kita dapat plus 0.
lanjut ke step 12 yaitu score B find column in table C. Nah, jadi step 12 ini merupakan penjumlahan dari hasil step 10 dan 11. Nah, karena kita step 10-nya dapat 3 dan 11-nya dapat 0, jadi hasil untuk skor B-nya ini adalah 3. Lanjut kita ke step 13 yaitu activity score, di mana +1 jika ditahan lebih 1 menit, +1 jika gerakan berulang lebih dari 4 kali per menit, dan +1 jika tidak stabil. Nah, karena posisi mengepel, itu seseorang bakal melakukan gerakan berulang lebih dari 4 kali per menit, maka kita +1. Nah, +1 ini kita tulis di kolom activity score. Nah, ini kolomnya yang udah terisi nih baru activity score yang ini. Nah, tabel C-nya belum kita hitung, jadi kita hitung dulu tabel C menggunakan hasil dari penjumlahan skor A dan skor B, tapi menggunakan tabel, mencari titik temu seperti sebelumnya tadi. Nah, jadi kita kerjakan tabel C, di mana ini kita memasukkan skor A tadi, kita dapat skor A itu 3, dan kita dapat skor B-nya itu 3. Nah, kita cari titik temunya, sehingga kita mendapatkan skor 3, titik temunya 3. Jadi, tabel C skornya itu 3, sehingga kita tambahkan tabel C skornya 3 dengan activity skornya 1. Jadi, hasil akhirnya, final reba skornya itu 4. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan final reba skornya 4, kita lihat di scoringnya bahwa 4 itu termasuk ke dalam ini medium risk. Itu rentang 4 sampai 7. Itu termasuk ke dalam resiko sedang, tetapi perlu investigasi lebih lanjut dan perubahan segera. Nah, jadi untuk pengukuran reba yang udah saya ukur itu termasuk ke dalam risiko sedang. Nah, berarti udah selesai ya guys. Hasil skor kita 4. Bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.